kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Salah. I got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Nur Aminah dengan NIM 2022 H1H178 kelas 3E. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi saya tentang 3 peta konsep. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di samping saya terdapat 3 peta konsep. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kedua, kedudukan dan fungsi pemerintahan dan lembaga non-kepemerintahan. Ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam menyelenggarakan pemerintahan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan peta konsep yang pertama, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, yang dimana terdapat beberapa bagian. Pertama, macam-macam kekuasaan negara, dan yang kedua, konsep pembagian di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan apa sih pengertian sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, yang dimana sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia didasarkan pada prinsip trias politik, yaitu pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak atau otoriter dan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara. Lembaga eksekutif di Indonesia diwakili oleh presiden dan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dan administrasi negara. Lembaga legislatif diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Sedangkan lembaga yudikatif diwakili oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di tingkat daerah yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, terdapat pula konsep pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah dalam mengatur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah. Dengan sistem pembagian kekuasaan yang seimbang dan terkendali, diharapkan negara Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik, menjaga stabilitas politik, mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu apa itu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu macam-macam kekuasaan negara yang dimana dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan kebijakan dan program-program pemerintah di banyak negara. Kekuasaan eksekutif diwakili oleh pemerintah dan kepala negara, atau misalnya presiden atau raja. Kedua, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang di sebagian besar negara. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Badan Perwakilan Rakyat seperti parlemen atau kongres. Ketiga, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk menafsirkan hukum dan menjalankan keadilan. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh sistem peradilan yang meliputi pengadilan-pengadilan, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga peradilan. Yang keempat, kekuasaan konstitusi merupakan kekuasaan untuk mengatur dan menegakkan konstitusi negara. Hal ini bisa dipegang oleh lembaga khusus seperti Mahkamah Konstitusi atau konstitusi secara umum. Yang kelima, kekuasaan keamanan merupakan kekuasaan negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan, termasuk militer dan kepolisian.
Setiap macam-macam kekuasaan ini memiliki peran yang penting dalam menjalankan fungsi-fungsi negara. Pengaturan dan pembagian kekuasaan ini juga dapat dibedakan bergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, seperti Republik Indonesia, monarki, konstitusional, federal ataupun federal ataupun unitari. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu konsep pembagian di Indonesia. Pembagian di Indonesia didasarkan pada beberapa konsep, antara lain: 1. Pembagian administratif. Indonesia terbagi menjadi beberapa tingkatan wilayah administrasi, yaitu provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa ataupun kelurahan. Kedua, pembagian geografi. Indonesia terbagi menjadi beberapa pulau dan wilayah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ketiga, pembagian budaya. Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan budaya yang mempengaruhi pembagian wilayah seperti suku Jawa, suku Minangkabau, suku Batak, dan lain-lain. Keempat, pembagian ekonomi. Indonesia memiliki wilayah yang berbeda-beda dalam hal potensi ekonomi, seperti wilayah pertanian di Jawa, wilayah pertanian di Kalimantan, dan wilayah pertanian di Bali. Pembagian ini mencerminkan beragam dan kompleksitas Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam, budaya, dan masyarakat yang beragam. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua tentang peta konsep kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga non-kementerian. Yang dimana kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga non-kementerian sangatlah penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan mengelola negara. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi dari kedua lembaga tersebut. 1. Kementerian. Kementerian adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, dan lain-lain. Kementerian memiliki kedudukan yang tinggi dalam hierarki pemerintahan dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan di bawahnya, seperti memberikan saran kepada presiden atau kepada pemerintahan. Fungsi pemerintah antara lain yaitu: 1. Membuat kebijakan dan program di bidangnya masing-masing. 2. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 3. Mengkoordinasikan kegiatan di bawahnya. 4. Memantau atau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. 5. Memberikan saran kepada pemerintah mengenai isu-isu terkait bidangnya. Contoh kementerian di Indonesia meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertanian. Yang kedua, lembaga non-kementerian. Lembaga non-kementerian atau yang sering disebut lembaga swadaya masyarakat atau LSM adalah lembaga yang berperan dalam mengawal, menegakkan, dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Lembaga non-kementerian ini biasanya berdiri secara independen dan tidak terkait secara langsung dengan pemerintah. Fungsi lembaga non-kementerian antara lain adalah: 1. Menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. 2. Mengawal dan menegakkan hak asasi manusia. 3. Memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan publik. 4. Melakukan advokasi terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan lain-lain. Contoh lembaga non-kementerian di Indonesia meliputi Amnesty International Indonesia. 2. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau Lingkar Timur Kabupaten Lestari. Kedudukan kedua lembaga ini sama-sama penting dalam menjaga keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan negara. Kementerian bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sedangkan lembaga non-kementerian memiliki peran sebagai kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah dan menjaga kepentingan masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang dasar hukum Kementerian Negara Republik Indonesia, yang dimana dasar hukum Kementerian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini menganut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, wewenang, dan susunan organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Selain itu, kementerian ini juga tunduk pada peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah.
Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang klarifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang dimana klarifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia, Kementerian Negara Republik Indonesia adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai sektor dan kepentingan negara seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perekonomian, kehutanan, dan sebagainya. Kementerian-kementerian ini dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang masing-masing. Setiap kementerian memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contohnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Sementara Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas urusan kesehatan masyarakat. Jadi, secara umum, kementerian-kementerian ini berperan dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah Indonesia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang lembaga pemerintah non-kementerian, yang dimana lembaga pemerintah non-kementerian adalah lembaga pemerintah yang tidak termasuk dalam struktur kepemerintahan, namun tetap memiliki fungsi dan tugas tertentu dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan layanan publik. Beberapa contoh lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia antara lain: 1. Badan Pusat Statistik atau BPS atau tanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan penyebarluasan data statistik. 2. Badan Intelijen Negara atau BIN melakukan kegiatan intelijen untuk kepentingan pertahanan negara dan keamanan nasional. 3. Badan Narkotika Nasional atau BNN bertugas dalam membentaskan peredaran narkotika dan obat terlarang. 4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geografi atau BMKG bertanggung jawab atas pemantauan cuaca, iklim, dan gempa bumi di Indonesia. 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengawasan terhadap obat, makanan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam mendukung kinerja pemerintah dalam berbagai bidang dan seringkali bekerja sama dengan kementerian terkait dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang peta konsep nilai-nilai Pancasila dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam peta konsep ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Kedua, implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa sih nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah, yang dimana Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Terdapat 5 nilai dalam Pancasila yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, yaitu yang pertama atau yang nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Pemerintah harus mengakui dan menghormati adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala kekuatan dan kebijaksanaan. Pemerintah juga harus memberikan kebebasan beragama kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pemerintah harus menjamin hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Ketiga, persatuan Indonesia. Pemerintah harus berusaha untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam pemerintah harus menerapkan sistem demokrasi yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sekaligus tetap menjaga kebijaksanaan dalam pengelolaan negara. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pemerintah harus menjaga kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
serta mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan program untuk memastikan tercapainya kesejahteraan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yang dimana Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah negara, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia percaya dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam penyelenggaraan pemerintah negara, nilai ini menegakkan pentingnya mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menegakkan perlunya menghormati martabat kemanusiaan dan memperlakukan semua manusia secara adil dan beradab. Dalam pemerintahan negara, nilai ini mendorong upaya untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ketiga, persatuan Indonesia. Nilai ini mendorong kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta menjaga keutuhan NKRI. Dalam pemerintahan negara, nilai ini menuntut adanya keberagamaan yang disatukan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menegakkan pentingnya adanya partisipasi aktif rakyat dalam membuatkan keputusan politik dan kebijakan pemerintah, baik melalui permusyawaratan maupun perwakilan. Dalam pemerintahan negara, nilai ini mendapatkan prinsip demokrasi dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menuntut adanya pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemerintahan negara, nilai ini mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang menyuarakan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan meminimalisir kesejahteraan sosial. Dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, diharapkan terciptanya tatanan kehidupan yang berkualitas, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara, yang dimana implementasi Pancasila dalam penyelesaian pemerintahan negara dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam setiap aspek kehidupan negara. Berikut adalah beberapa cara implementasi Pancasila dalam penyelesaian pemerintahan negara. Yang pertama, pembentukan kebijakan publik. Pemerintah negara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan kebijakan publik yang didasarkan dapat pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kebersamaan. Kebijakan yang diambil harus mencerminkan semangat persatuan, kesetaraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berkeadilan. Pancasila mengajarkan pentingnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Implementasi Pancasila dalam penyelesaian pemerintahan negara Republik Indonesia mencakup upaya pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Yang ketiga, penguatan demokrasi. Pancasila menegakkan nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Implementasi ini nilai-nilai demokrasi seperti
kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan partisipasi aktif rakyat dalam proses pembuatan kebijakan terjadi bagian integral dalam sistem pemerintahan negara. Keempat, pendidikan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah melakukan upaya untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembinaan masyarakat. Pendidikan yang mencakup nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan keberagamaan menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian warga negara. Yang kelima, kebijakan ekonomi berkeadilan. Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai-nilai ekonomi berkeadilan tercermin dalam kebijakan ekonomi yang mempertahankan distribusi yang adil, mengentaskan kemiskinan, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat. Implementasi Pancasila dalam penyelesaian pemerintahan negara menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan negara yang berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang sistem nilai dalam Pancasila, yang dimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sistem nilai yang tercermin dalam 5 sila-sila yang menjadi landasan dan prinsip dalam menjalankan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem nilai dalam Pancasila mencakup nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan tentang pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Pancasila mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan manusia, sehingga manusia perlu menjalani kehidupan dengan penuh rasa takut dan kasih terhadap Tuhan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila mengakui nilai kemanusiaan yang menegakkan perlunya adil dan beradab dalam pergaulan. Nilai ini mendorong manusia untuk bersikap adil terhadap sesama, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. 3. Persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu, menghormati perbedaan, dan bekerja sama antara mencapai tujuan bersama. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila keempat dari Pancasila memberikan nilai demokrasi, di mana semua kebijakan dan pengambilan keputusan dilakukan melalui proses permusyawaratan yang dijalankan secara demokrasi dan berkeadilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga menganut nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, setiap manusia memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan sosial lainnya. Sistem nilai dalam Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip moral
etika, dan norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara harmonis dan sejahtera.